Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di hari Jumat yang sangat menggembirakan ini kita ketemu lagi. Kita pada pertemuan kali ini, eh, dulu kemarin kita sudah membahas tentang jurusan ya. Tapi harap setelah kalian melihat video yang Pak Habibie upload terkait dengan jurusan kalian memahami. Jadi jurusan apa yang harus saya pilih, tentang prospek dan lain sebagainya, itu jurusan yang saya pilih sebagai apa. Selanjutnya Pak Abi akan menceritakan atau memaparkan tentang biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini sebenarnya relatif ya. Jadi banyak beberapa universitas yang sekarang itu khususnya di negeri itu menggunakan namanya itu apa UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi selama satu semester kalian tidak perlu membayar biaya-biaya di luar UKT tersebut. Jadi misalnya kalian ada KKL, ada KKN yang nanti di luar daerah, nah itu sudah ditanggung oleh eh, oleh UKT tersebut. Tapi jadi pembiayaan kuliah itu sebenarnya yang harus kalian perhatikan itu bukan cuma UKT tersebut. Pak Alfi taruh ya, kalau kalian UKT di Undip kelas 3 itu kalian membayarnya sekitar eh, 5 juta per semesternya. 5 juta per semesternya itu mungkin kalau kalian dari keluarga yang menengah ya mungkin itu sudah lumayan, tapi ada biaya lain seperti biaya kos, biaya makan, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi menurut Pak Habibie kalau biaya untuk kuliahnya insya Allah nggak terlalu mahal, cuman biaya-biaya di luar itunya mungkin biaya kalian jajan, mungkin masa di Semarang nggak kegiatan apa-apa kan nggak mungkin. Jadi biasanya di Semarang itu kebutuhan untuk makan ya. Kalau di Semarang, kalau ambil contoh di Semarang itu sekali makan anggaplah yang sederhana itu 10.000. Nah dikali 3, 30.000 lah. Kalau kalian kalikan 30 hari, wah, sekitar 900.000 ya. Terus ada biaya print, fotokopi, ya hampir sama sama sini. Tapi di sana lebih murah. Kalau kalian tahu tempat-tempat yang print fotokopi yang lebih murah, kalian akan tahu di sana. Mungkin terus kalian beli kuota dan lain sebagainya, itu yang harus kalian perhatikan. Istilahnya itu biaya hidup kalian selama di Semarang. Jadi selain biaya-biaya di atas yang harus kalian perhatikan ya emang biaya-biaya itu, biaya-biaya yang tak terduga ya. Jadi mungkin kalian bisa berhemat, bisa sambil kerja. Kalau di Semarang uang kerjanya itu banyak sekali. Contohnya ketika kalian mengajar sebagai guru atau kuliah di bidang pendidikan ya, itu kalian ada namanya les bimbel. Ketika kalian ngelesi anak bimbel, anak SD itu per harinya itu 30.000. Untuk SMP itu 50.000 dan SMA satu harinya 75.000. Nah itu kalau kalian mengajar lebih dari satu anak kan lumayan untuk biaya kalian selama di Semarang. Nah, itu jadi terus ada yang kerja di restoran, kerja di perpustakaan dan lain sebagainya. Bahkan kerja di kampus juga bisa. Jadi untuk kalian mendapatkan biaya pendidikan ini, kalau kalian membayangkan kok biaya yang sangat mahal sekali, enggak, sebenarnya hampir sama. Bayangkan kalau kalian sekolah seperti biasa, satu harinya jajan 15.000, bahkan lebih ya, 15.000. Nah kalau kalian makan di Semarang 30.000, kan hampir sama. Mungkin kedepannya akan lebih tinggi ya. Tapi ini biasanya tertolong untuk kalian kalian yang mendapatkan beasiswa bidik misi, karena bidik misi itu satu bulannya itu mendapatkan 800.000. Jadi kalian tinggal meminta uang saku ke orang tua kalian yang nggak terlalu banyak. Jadi kalian bisa menghemat dan mengatur keuangan kalian sendiri, karena itu adalah wujud dari kemampuan kalian untuk mandiri, untuk tidak tergantung kepada orang tua kalian secara terus menerus. Oke. Itu ya terkait dengan keuangan. Uh, dan juga Pak Abi jelaskan sedikit tentang beasiswa ya. Oke, ini beasiswa yang akan kalian dapatkan itu ada beasiswa bidik misi kalau sekarang KIP. Untuk syarat-syaratnya kalian bisa buka di kip.kuliah.id
ac.id, bisa kalian buka sendiri. Terus selain itu kalian bisa mencari beasiswa seperti beasiswa Jarum, Sampurna, dan lain sebagainya, itu yang banyak sekali. Dan ada biasa BPA dan PPA. Yang Pak Alfi pernah dapatkan itu beasiswa PPA, hampir sama, tapi per semesternya dapat uang saku saja ke sekitar 3 juta. Kalau Pak Alfi dulu itu 3,5 juta. Jadi uangnya itu dibuat untuk membayar SPP tersebut. Jadi lebih hemat. Untuk PPA ini untuk prestasi ya, untuk yang mendapatkan nilai bagus. Selanjutnya itu terkait dengan keuangan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau pengen sharing, kalian bisa ke BK atau kalian bisa bertanya lewat chat ataupun lewat di kolom komentar juga boleh. Jadi itu ya untuk di Google Classroom-nya. Selanjutnya, oke, untuk memilih jurusan selanjutnya itu kita harus mengetahui tentang uh, prospek kerja. Jadi prospek kerja itu yang sangat-sangat menentukan kedepannya kalian mau apa. Jadi kalau milih jurusan itu jangan yang penting keterima di PTN, yang penting kuliah. Kalau kalian itu yang penting, nanti kalian akan menyesal karena banyak sekali mahasiswa itu yang merasa salah jurusan. Sudah kuliah, oh ternyata dia pede, wah kayaknya pengen jadi guru matematika, ternyata nggak mengukur kemampuannya dan nggak mengukur ternyata dia nggak bisa. Terus ketika lulus, karena sarjana matematika itu kan kumpulan biasanya orang-orang yang paham tentang matematika ya, jadi memiliki pengetahuan yang lebih tentang matematika. Ketika kalian biasa-biasa aja di ilmu matematika, maka kalian akan tergerus. Jadi usahakan ketika memilih jurusan menurut Pak Wibi yang menurut kalian gampang, tapi kalian bisa menjamin kalian itu bisa mendapatkan juara 1 atau bahkan lebih. Jadi itu ya. Jadi bisa kalian sampaikan ke teman-teman, ke orang lain. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu. Jadi yang menurut kalian mudah tapi prospek kerjanya juga bagus ke depannya. Ya. Jadi ini contohnya ya. Hukum itu yang membutuhkan sangat banyak, sangat beragam. Jadi bisa dimanapun aja dia kerja, maka peluang kerjanya itu tinggi. Nah, tapi apa, hukum ini kuliahnya sangat membutuhkan ketelitian, sangat membutuhkan kejelian, dan kemampuan kalian untuk memahami setiap pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan. Itu contohnya ya. Masih banyak sekali jurusan yang sangat prospek kerjanya bagus. Oke, prospek kerja ini juga harus kalian sampaikan dan kalian tanyakan ke orang tua juga. Kedepannya seperti apa prospek kerjanya. Jadi nggak cuman berdasarkan ego kalian atau keinginan kalian. Orang tua, guru itu bisa jadi sarana kalian untuk berkonsultasi tentang jurusan mana yang baik untuk kalian. Oke, itu terkait dengan prospek kerja. Jadi selain hal-hal di atas yang harus kalian perhatikan itu ketika memilih kampus ya, kalau negeri maupun swasta itu kalian tahu reputasinya. Misalnya kalian pengen kuliah di jurusan akuntansi. Kalau kalian memilih akuntansi itu di Undip apa di UNES, kalian harus memilih akuntansi itu di Undip. Berarti yang terbaik itu di Undip walaupun sama-sama negeri. Tapi beda karena apa? Karena UNES itu terkenal dengan ilmu keguruannya. Kalau kalian ingin jadi guru di UNES paling baik kayak gitu ya. Kalau ilmu-ilmu yang apa istilahnya serapan atau ilmu-ilmu yang alam yang tanpa keguruan berarti bagusnya di UNES. Akreditasinya apa? Jangan sampai kalian mendaftar akreditasinya masih C. Karena itu kalau kalian sampai C, biasanya perusahaan itu tidak mau menerima akreditasi yang masih C. Terus jalur jenjang pendidikan. Misalnya jalurnya itu mau diplomat atau D1 terus atau D2, D3 atau sarjana S1 itu berbeda nanti penawarannya. Gelarnya itu SPD apa sarjana akuntansi SAK misalnya. Terus data lulusannya itu sudah kerja di mana aja. Itu yang paling penting yang kalian bisa digunakan sebagai pertimbangan. Selanjutnya ini yang perlu kalian pahami juga tentang minat kalian, pertimbangan biaya, prospek kerja dan jalur serta jenjang yang akan kalian pilih. Nah, itu terkait dengan perguruan tinggi ya.
Pak Habibie mengucapkan terima kasih karena ini videonya udah lama banget. Jadi itu dari Pak Habibie tentang pemilihan jurusan, mulai dari jurusan yang kalian pilih, biaya pendidikannya berapa, prospek kerjanya ke depan itu apa, kalian bisa memilihnya. Itu dari Pak Habibie. Setelah ini Pak Habibie akan memberikan sedikit istilahnya keterangan dari kalian berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih ke depannya, itu bisa kalian tuliskan. Itu ya, secukup dari Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.